Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, dan kita akan membaca ayat 16, 17, dan 18, dan nanti fokus kita adalah ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta menyimpan di dalam hati, mengimaninya serta melakukannya. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih Allah. Di dalam kehidupan kita tentu ada banyak pengalaman kita yang sangat indah. Salah satunya adalah saat kita merasakan kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang dekat kita. Dan itu yang membuat kita bersemangat dalam kehidupan ini. Bahkan banyak di antara kita yang akan merasakan hidup itu begitu berarti, begitu bermakna. Tapi ada juga orang yang mengalami di mana hidupnya itu tidak pernah merasakan kasih sayang. Walaupun hatinya mengharapkan, tetapi sampai saat ini sepertinya kasih sayang itu seperti embun yang sebentar ada, sebentar lenyap, atau tidak ada sama sekali. Dan itu yang membuat hidupnya itu tidak berharga, merasa tidak berarti. Sepertinya tiada siapa-siapa yang memperhatikan saya, tidak ada siapa-siapa yang mengasihi saya. Bahkan ada orang yang bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak merasakan ada orang yang mengasihi hidupnya. Merasakan kasih sayang itu adalah sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Kasih sayang orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi ada kasih sayang yang kita lebih perlukan dalam hidup kita, lebih daripada keluarga kita, orang-orang dekat kita, bahkan anak kita sendiri, yaitu kasih sayang dari Allah pencipta kita, kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ada di antara kita yang memang sudah mengalami indahnya kasih sayang Tuhan, di mana saudara bisa merasakannya, merenungkannya, berulang-ulang bersyukur, tidak habis-habis. Dan itu memberikan saudara kekuatan dan motivasi dalam hidup ini. Tapi ada juga yang barangkali sampai saat ini tidak pernah mengalami apa artinya Tuhan mengasihi hidupnya, apa artinya kasih sayang Tuhan itu terhadap dirinya. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa sungguh Tuhan itu sangat mengasihi kita.
Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu dibuktikan kepada kita melalui Yohanes 3:16 ini yang baru saja kita baca. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hal pertama yang kita melihat di dalam ayat ini adalah bahwa Allah itu sungguh sangat mengasihi. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Kasih Allah itu dinyatakan kepada kita dan tidak ada siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu begitu sejati. Di dalam ayat ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang dinyatakan di sini bukanlah seperti kasih saudara dan saya. Bukan seperti kasih manusia. Bahkan bukan seperti kasih orang tua kepada anaknya, atau anaknya kepada orang tua, atau istri kepada suami, atau suami kepada istri. Kasih yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah kasih tanpa syarat. Mungkin ada di antara kita yang pernah sekali mengasihi tanpa syarat, tapi setelah itu kita mengalami pengalaman yang sangat pahit, kerugian yang sangat besar. Dan setelah itu kita mulai memikirkan bagaimana mengasihi orang lain. Seharusnya memiliki syarat. Mengasihi tanpa syarat itu memang sulit. Tapi itulah yang ada di dalam diri Allah. Artinya apa? Tanpa syarat itu, aku mengasihi engkau walaupun engkau memiliki banyak kelebihan atau kekurangan, keburukan atau kelebihan. Aku tetap mengasihi. Engkau telah melakukan banyak kesalahan, bahkan dosa yang paling besar pun, aku tetap mengasihi. Itulah kasih yang dinyatakan di dalam ayat ini. Kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat. Saat Allah melihat anak manusia di dunia ini, kita ini, dan seluruh umat manusia, tidak ada satupun yang baik. Tidak ada satupun yang sempurna. Semuanya penuh dengan dosa. Coba saudara, lihat diri saudara sendiri. Dalam satu minggu ini, apa dosa yang telah saudara lakukan? Mungkin saudara telah berusaha dengan begitu kuat untuk hidup baik, untuk hidup benar, tapi tetap saja jatuh. Ada orang-orang yang kita kenal malah berani hidup di dalam dosa dan tertawa di dalam dosa. Tidak pernah merasa bahwa dosa itu adalah satu kekejian. Orang lain berteriak, menyalahkannya, menegurnya, tapi dia akan berteriak kembali, ini hidupku, ini mauku, orang lain jangan atur. Aku mau hidup di dalam dosa, itu urusanku. Manusia itu begitu kotor hatinya, begitu kotor pikirannya, tidak ada yang baik. Tetapi dalam keadaan manusia yang betul-betul sudah rusak, sudah berdosa, kalau menurut mata manusia sudah tidak layak untuk diperhatikan, tapi mata Allah itu lain. Perhatian Allah itu lain. Dia tetap mengasihi manusia.
Jadi setiap kita, saat kita mulai merasa bahwa sepertinya hidup ini tidak ada yang mengasihi, ingat Allah, kasihnya tanpa syarat untuk dirimu. Mungkin ada banyak kesalahanmu, dosamu, tapi kasih Allah tetap menyala, tetap bersinar. Tak hentinya seperti mentari yang tiap pagi bersinar. Mungkin saudara tidak melihat karena ada mendung kegelapan dosa yang menutupi pikiran dan hatimu. Tapi sadarilah, sehebat apapun mendung di atas sana, matahari tetap bersinar. Sehebat apapun mendung dan dosa-dosa menutupi pikiranmu untuk tidak bisa melihat kasih Allah, ingatlah bahwa kasih Allah tetap terpancar untuk dirimu. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kasih Allah itu kemudian dinyatakan, diwujudkan, dibuktikan melalui sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita sudah belajar kristologi dalam beberapa waktu ini. Kita tahu bahwa Kristus itu adalah sejat dan sehakikat dengan Allah. Tiada kurang dan tiada lebih, sejat dan sehakikat. Di dalam keberadaannya yang kekal, di dalam kealahan itu, dia datang ke dalam dunia ini. Datang ke dunia dengan satu tujuan, satu maksud, yaitu mewujudkan arti Allah itu mengasihi. Mewujudkan bahwa sungguh kasih itu ada, kasih itu, Allah itu nyata dengan hadirnya Kristus di dunia. Kenapa Tuhan tidak menciptakan yang lain? Mungkin ada nabi khusus yang dia hidupkan di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi Tuhan sudah tahu dari sejak perjanjian lama sampai kepada sebelum kedatangan Yesus, tidak ada satu yang namanya manusia itu yang bisa memberikan keselamatan. Kalau ada, Yesus tidak akan turun ke dunia. Kalau ada juru selamat yang namanya manusia sejati, manusia hebat, manusia sempurna, tanpa dosa, yang lahir di dunia ini, tidak perlu Yesus datang. Tapi Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, tidak ada manusia satupun yang bisa menjadi juru selamat. Itulah sebabnya kasih Allah itu berkobar. Saya tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Makanya aku mengasihi mereka dengan datangnya Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Jadi Yesus datang ini sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Jadi kalau kita bertanya, apakah sungguh Tuhan mengasihi saya? Kita balik bertanya kepada diri kita, apakah sungguh Yesus sudah datang ke dalam dunia ini? Apakah Yesus sungguh ada di dalam dunia ini? Dan jawabannya iya. Kalau demikian, berarti sungguh Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kristus yang sejat dan sehakikat dengan Allah itu di dalam firman Tuhan yang lain mengatakan, Dia tinggalkan segala kemuliaannya.
dan menjadi dan bertubuh manusia yang bisa menderita, yang bisa mengalami namanya sakit, sakit ditusuk, kehujanan, panas, haus, lapar. Sebagai manusia yang bertubuh ini, Yesus alami. Untuk apa dia mengalami semua ini? Dia rela untuk mengalaminya demi datang untuk menyelamatkan. Karena dia mengasihi. Dan keselamatan ini tidak susah kok. Kita tidak perlu melakukan begitu banyak kebaikan atau amal di dunia ini untuk menyambut Yesus. Tidak perlu. Karena Tuhan tahu apapun amal yang saudara perbuat, apapun kebaikan yang saudara perbuat, tidak bisa menyelamatkan engkau dari hukuman dosa. Dalam banyak agama mengajarkan tentang amal, bukan? Buddha, Hindu, Islam, agama-agama tradisional, semuanya mengajarkan tentang berbuat baiklah supaya, beramallah supaya mendapat rahmat, mendapat keselamatan. Tapi itu hanya wajangan manusia, citra manusia, supaya dia bisa memiliki hidup yang baik. Tapi Allah tahu itu semua tidak bisa menyelamatkan dari hukuman dosa. Itu semua tidak bisa mengampuni dosa manusia, kesalahan manusia, kejahatan manusia. Makanya Allah mengasihi, dan Yesus sebagai bukti kasihnya datang ke dalam dunia. Bayangkan itu kalau dalam agama yang lain. Kalau kamu rajin berbuat amal dan kebaikan, dan kamu sudah mengumpulkan begitu banyak, tapi begitu kamu buat kesalahan, satu saja kesalahan yang fatal, atau banyak kesalahan yang kamu telah lakukan, semua amal dan ibadahmu lenyap. Dan engkau mati nanti, engkau salah satu daripada binatang-binatang yang berkeliaran di dunia ini. Karena amalmu tidak cukup menyelamatkan engkau ke dalam kehidupan yang mereka katakan surga. Dalam agama Islam juga begitu kan? Begitu engkau memberi pinjaman uang kepada orang lain, engkau diberkati, kata ajaran itu. Tapi begitu engkau berhutang dan engkau tidak bayar hutang, engkau tidak akan masuk surga. Bayangin saudara yang berhutang ini, dan engkau tidak bayar, jelas engkau tidak akan masuk surga. Dan beberapa hari yang lalu saya itu suka mendengar satu penceramah ustadz dari Makassar. Saya tidak tahu saudara tahu atau tidak. Dan dia ngomong begini. Dia bilang, "Hai bapak-bapak, ibu-ibu, kalian jangan berselingkuh. Jangan selingkuh. Karena kalau kalian selingkuh,
Satu kali. Berapa kali bapak-bapak, ibu-ibu? 40 tahun amal dan ibadahmu hilang. Berapa? 2 kali selingkuh? 3 kali selingkuh? Jangan mimpi masuk surga bapak ibu-ibu. Jangan. Dalam agama Buddha, agama Hindu juga ada. Begitu banyak amal yang dilakukan, engkau akan mendapat hadiah kehidupan yang kekal di dalam surga yang mereka imani, dan dalam Islam pun begitu. Tetapi ada konsekuensinya. Begitu melakukan dosa yang fatal, semua itu akan hilang. Tapi dalam ajaran Kristen tidak bicara soal amal dan ibadah untuk diselamatkan, berbicara tentang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Iling-iling, ojo lali. Yesus tidak akan berkata begini, Mbak, piro amalmu? Berapa amalmu? Kurangnya, sorry. Nah, Yesus bilang begini, percayalah kepadaku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Itu aja. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang datangnya Yesus ke dalam dunia, dan kita percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat kita, kita langsung diberikan surga itu. Pengampunan dosa, jelas surga diberikan kepada kita. Makanya keselamatan dalam Kristen itu tidak bicara soal banyaknya amalmu, adanya amalmu, batalnya amalmu, tidak batalnya amalmu. Tapi berbicara tentang apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, jadikan dia, terima dia menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Setelah itu baru kamu berbuat banyak kebaikan. Jadi dalam konsep keselamatan yang diberikan oleh firman Tuhan itu, terima keselamatan dulu, diselamatkan dulu, baru berbuat baik, baru berbuat amal. Karena amal dan perbuatan baik setelah percaya Yesus baru diterima oleh Allah. Baru diterima oleh Allah. Sebelum kamu diselamatkan, sebelum ada Yesus di dalam hatimu, apapun kebaikan dan perbuatan amal ibadahmu, Tuhan tidak akan terima. Nah, ini keunikan di dalam ajaran Kristen. Jadi Tuhan itu mengasihi dengan kasih tanpa syarat, dan dia memberikan Yesus datang ke dunia, itu bukti kasihnya, dan setiap orang untuk apa? Menyelamatkan kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya, menerima dia menjadi juru selamatnya, dia diselamatkan, tidak binasa, atau bahasa kasarnya adalah tidak masuk neraka. Tapi perlu nggak saya takut neraka Pak? Perlu. Walaupun itu sudah tidak bagian dari dirimu, hanya memberikan kehangatan. Neraka itu memang buruk dan dosa, makanya aku tidak mau urusan sama neraka dan kegiatan-kegiatan hidupnya. Tapi kalau ada orang bilang, pasti kau masuk neraka, sorry ya, saya tidak kenal bahasamu. Karena saya sudah percaya dan terima Yesus, dan Yesus bilang, aku pasti masuk surga. Makanya Tuhan bilang, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga, maksudnya. Makanya yang paling saudara takut dalam hidup ini bukan tidak punya uang, tapi mati. Tanya
Tanyalah orang-orang yang punya uang banyak gitu. Mobilnya 4, rumahnya 10, uangnya miliar-miliaran. Apa yang kamu takut dalam hidup ini? Mati. Jangan-jangan banyak dia punya amal dan ibadah sudah hilang semua, dia punya apa namanya ini? Iya, sudah dipotong-potong. Makanya hati-hati kalian, hati-hati. Jadi semua orang miskin kah, orang kaya kah, orang siapapun, pasti yang ditakuti kalau mati bagaimana ini? Kan begitu. Coba malam ini renungkanlah. Setelah selesai kerja, masuk kamar atau sudah tidur di tempat tidur, berdoa aja sebentar, bilang, kalau aku mati ini malam ini ya, mati. Jadi tidur, tutup mata, langsung mati. Kan ada yang begitu kan? Lo kok tahu? Banyak kan? Kita pun sama seperti mereka juga, bertubuh manusia yang sama, punya kelemahan tubuh yang sama, punya uang kah, kaya kah, tetap ada situasi di mana mereka tidur dan mati. Nah, renungkan, kalau saya tidur ini dan langsung mati, kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka ya? Nah, begitu. Kalau saudara bilang saya yakin saya masuk neraka, dan saudara puas hati, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Enggak ada orang yang bisa larang kan? Ya enggak? Tapi kalau saudara bilang, kalau aku mati ini, wah, enggak, aku tidak mau masuk neraka, aku mau masuk surga. Tapi aku tidak tahu bagaimana bisa masuk surga ya, susah. Firman Tuhan yang baru saja kita bicarakan. Tuhan mengasihi, Yesus datang ke dunia, percaya kepadanya, kamu diberikan hidup yang kekal, surga. Jadi malam-malam itu saudara berdoa, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Karena begitu aku buka mata, aku besok, entah aku hidup atau mati. Tapi kalau aku memang mati, begitu aku buka, aku nampak surga. Tapi begitu aku buka, aku masih hidup di dunia, aku punya keyakinan dan damai hati bahwa kapanpun aku mati, aku masuk surga. Inilah yang paling penting. Jadi itulah kasih Allah kepada kita tanpa syarat, dan datangkan Yesus ke dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya. Yesus datang menyelamatkan kita. Saat kita percaya kepadanya, kita tidak masuk neraka, tapi dikatakan kita masuk surga. So, pilihlah hari ini. Engkau berdiri di mana? Engkau percaya kepada Yesus atau tidak? Tuhan selalu dan selalu memberikan kesempatan. Hanya saudara harus membuat satu pilihan di dalam hatimu. Tentu pilihan yang digerakkan oleh Roh Allah. Tuhan sudah memilih saudara. Sebabnya saudara ada di sini untuk meresponi Dia. Amin.